Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma yauma mad tabi'i dan len. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan, masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga masih bisa mengaji. Dan di video kali ini kita akan mengaji qiraati jilid 7, di mana qiraati ini kita masuk ke mad tabi'i dan len ya. Jadi mad tabi'i ini kita baca panjang 2 harokat. Kalau len ini belok. Jadi suara wawu sukunnya dibaca u, ya sama u jadi yau. Sebelum itu kita berdoa dulu, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan dalam segala urusan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman fa ilman nafi'an wa amalan maqbulan thayyiban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, mari kita baca langsung dulu ya. Insyaallah nanti kita satu demi satu hurufnya akan dibahas atau dikaji ya, supaya kenal hukum bacanya beserta ilmu tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma fauqa mawdu'atun saufa laula awalau kanu nauma sauto azabin qauma auda iza ra'auhum yaumal qiyamati naumakum subatan kanu kafirina yauma idin zurqan liyaumil fasli wala ta'awanu hum yuqinuna wa awrathnaha falan nazidakum wa yauma yaqulu walau sami'u wa yauma yaqulu kun fayakuna yuridu fil khalqi ma yasha'u wa dzalika huwal fawzul azimu.
walibasuhum fiha harirun wa ghadau ala tak dulu ini wa ghadau ala hardin qadirina tilka ayatul kitabil mubini walau syaa laja'alahu sakinan qul na'am wa antum zakhiruna qilan salaman salama hal ataka hadithu Musa waja'iluhu minal mursalina sanasimuhu alal khurtumi fasharibuna syurbal himi wa yas'auna fil ardi alal araiki yanzuruna bal humul yawma mustaslimuna wala tamshi fil ardi marahan wa awrathnaha bani Israila Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kita sudah membacanya ya, mudah-mudahan apa yang kita baca bisa dipahami. Dan mari kita lanjutkan ngajinya, yaitu tentang hukum atau hukum tajwidnya ya, yang ada di ayat surat potongan ayat ini, karena belum jadi ayat ya. Kalau ayat kan berarti panjang, ada yang panjang ada yang pendek, ini potongan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Bal humul yawma mustaslimuna wala tamsi fil ardi marahan wa awrathnaha bani Israila. Bismillahirrahmanirrahim. Bal. Nah, di atas huruf lam ini ada tanda sukun, berarti hukum bacanya yaitu sukun lam, karena nggak ada alifnya, jadi bukan al-qamariyah. Humul. Nah, ini baru al-qamariyah. Kenapa dikatakan al-qamariyah? Sebab ada alif lam yang terbaca jelas,
Jika ada alif dan lam turut dibaca jelas, maka hukum bacanya yaitu al-qamariyah ailamul mudharoh. Artinya alif lam yang terbaca jelas. Balhumul yau. Pokok pelajaran kali ini kita yaitu len, yaitu len. Apa itu len? Len itu membelokkan huruf ya. Jadi keterangannya gini. Huruf hijaiyah berharokat fathah diikuti wawu sukun. Nah ini wawunya, ini tanda sukunnya. Huruf hijaiyah berharokat fathah diikuti wawu sukun, maka belokkanlah hurufnya yau. Nah, yang perlu diingat yaitu ketika membaca Al-Quran huruf wawu sukun itu bunyinya u, bukan o. Kalau bunyinya u berarti yau, bukan yao. Nah, huruf u dan huruf o ini posisinya hampir sama ya, yau, yao. Nah, jadi kita harus lebih paham ketika wawu sukun bunyinya u, jangan o. Jangan dibaca balhumul yao, enggak, tapi yau. Ingat ya, wawu sukun bunyinya u, bukan o. Nah, ini yang dinamakan lennya di sini, yau. Balhumul yaumamus. Nah, ini ada sin yang bertanda sukun atau mati. Sin bertanda sukun dibaca s, keluar angin, mus. Nah, sini sinnya sin kecil ya. Bal huwal yauma mustas. Ada sin sukun lagi, sin kecil dibaca estas. Bal humul yauma mustas limu. Nah, munya kita baca panjang sebab ada domah diikuti wawu sukun. Ini wawu sukun. Sama-sama wawu sukun tetapi huruf hijaiyahnya berharokat domah. Kalau len huruf hijaiyahnya berharokat fathah. Maka harokat ini menunjukkan nanti masuknya ke hukum apa. Kalau huruf hijaiyah berharokat fathah diikuti wawu sukun, maka hukum bacanya yaitu len. Tetapi kalau huruf hijaiyah berharokat domah diikuti wawu sukun berarti matobi'i. Itu ya, matobi'i itu alamatnya huruf hijaiyah berharokat domah diikuti wawu sukun, maka namanya matobi'i. Tetapi jika huruf hijaiyah berharokat fathah diikuti wawu sukun, maka namanya len, membelok bai, yau. Yau. Nah, itu ya. Bal humul yauma mustaslimun. Nah, kalau di sini aja ada wakaf berarti nun ini jadi mati. Tapi karena di sini belum membahas tentang wakafnya, maka kita baca saja apa adanya di sini karena di sini nun fathah. Nah, jadi mustaslimuna gitu. Baik, kita lanjut ke selanjutnya. Walatam syifil ardi maraha. Wala kita baca panjang matobi'i, huruf matobi'inya alif, dan yang kita panjangkan huruf la. Ukuran panjangnya 1 alif 2 ketuk atau 2 harokat atau 2 ketuk ya, biasanya seperti itu. Walatam ya, ini ada huruf yang mati. Huruf yang mati ini huruf mim. Nah, ketika mim mati itu bunyinya m, maka tak sama m disamu jadi tam. Kalau kita eja ya, metode eja seperti ini. Tak mim sukun fathah tam gitu. Walatam syifil. Nah, ini ada alif lam qamariyah. Ini alifnya dan ini lamnya.
Qamariyahnya al-qamariyah ailamul mudharah. Artinya alif lam yang terbaca jelas, ada alifnya dan ada lamnya, nah terus dibaca jelas jadi fil kayak gitu. Bukan lanya bukan panjang ya, lanya bukan panjang karena masuknya ke hukum alif lam al-qamariyah ailamul mudharah, artinya alif lam yang terbaca jelas, bukan alif lam matobi'i ya, fi-nya bukan matobi'i. Wala tamshifil aw. Nah, ini juga ada huruf ro yang mati. Ketika ro ini mati, huruf ro mati bertanda baca sukun lah, atau ro mati ya bertanda baca sukun, maka ro-nya kita baca tebal. Ro-nya kita baca tebal. Dalam hukum tajwidnya itu ro tafhim, artinya tebal. Wala tamshifil ardi marahan. Kalau di sininya ada wakof, berarti sudah jadi ayat ya. Kalau ini potongan ayat insyaallah. Kalau di sini sudah dikenalkan dengan wakof, maka ini beda lagi nantinya. Karena di sini belum dikenalkan wakof, maka kita baca apa adanya. Kalau di sini kan ha alif tan fathahan, maka kita baca han juga. Jadi kalau kita baca dari awal, wala tamshifil ardi marahan, Allah a'lam begitu. Wa awrafnaha bani Israila. Wa au, ini namanya len, keterangannya yaitu huruf hijaiyah berharokat fathah diikuti wawu sukun, maka hukum bacanya yaitu len. Len itu artinya membelok, jadi wawu sukunnya dibaca u. Nah kalau kita eja ya, alif fathah a, nah ini bunyinya a dan ini bunyinya u, jadi a sama u kalau digabungkan jadi au. Yang perlu diingat, wawu sukunnya terbunyinya u bukan o. Nah di sini ada huruf yang mati. Huruf yang mati ini huruf sa. Nah ketika huruf sa mati, bukan menghilangkan hurufnya, tetapi sa-nya tetap masih disambungkan ro, dan sa ini digabungkan ros. Ini sa ya, bukan sin. Sa. Wa awrafna. Nah, kita baca panjang sebab fathahnya berdiri. Perbedaan fathah berdiri dan fathah yang kayak gini ya, ini seperti geleng atau apa sih, berbaring gitu ya, dan berdiri. Kalau fathah berdiri kita baca panjang 2 harokat atau 2 ketuk. Ukuran panjangnya sama seperti matobi'i. Wa awrafnaha, hanya kita baca panjang, ini namanya mad tobi'i. Mad artinya panjang, tobi'i itu sifat atau kelakuannya orang yang membaca Al-Quran apabila ada huruf hijaiyah berharokat fathah diikuti alif. Huruf hijaiyah berharokat fathah diikuti alif, maka dibaca panjang. Ukuran panjangnya 1 alif 2 ketuk atau 2 harokat. Kebalik 1 alif 2 harokat atau 2 ketuk. Maka yang dipanjangkan huruf h-nya, berarti di sini huruf matobi'inya itu alif. Wa naha bani. Ini kita baca panjang, ukuran panjangnya 6 harokat. Kenapa dibaca panjang? Dalam ilmu tajwid hukum bacanya yaitu mad jais. Apa ini sudah masuk ke pelajaran mad jais? Kayaknya kemarin mad wajib, tapi ini mad jais.
Karena keterangan daripada mad jaiz ini yaitu setelah mad tabi'i ada hamzah misah kalimat. Kalau mad wajib mutasil itu hamzahnya sakalimat seperti ini. Berarti ini mad jaiz. Wa awradnaha bani. Perasaan kayaknya belum dibahas, tapi ini sudah ada, jadi agak bingung dikit nih. Tapi nggak apa-apa lah, kita bahas aja ya. Mad jaiz ini, keterangan daripada mad jaiz ini setelah mad tabi'i ada setelah mad tabi'i ada hamzah misah kalimat. Jadi hukum bacanya mad jaiz. Mad artinya panjang, jaiz itu wenang, mutasil hamzahnya misah kalimat. Mutasil. Kalau munfasil ya, munfasil itu misah. Munfasil, kalau mutasil itu masih nyambung. Mutasil dan munfasil ini perbedaannya. Kalau mad jaiz ini mutasil, kalau mad wajib itu kalau mad jaiz itu munfasil, kalau mad jaiz itu mutasil. Ini hampir sama. Maka kalau ngaji ini harus berulang-ulang ya. Harus berulang-ulang supaya nggak lupa. Mad jaiz munfasil, kalau ini mutasil nanti ya. Wa awradnaha bani is. Ada huruf sin yang mati, ketika sin mati dibacanya s, maka i sama s disambung jadi is, bukan ta ya, namanya sin. Wa awradnaha bani Israila. Kita bahas rohnya dulu. Ro kita baca panjang 6 harokat. Kenapa dibaca panjang? Sebab hukum bacanya yaitu mad wajib mutasil. Mad artinya panjang, wajib itu harus mutasil, hamzahnya satu kalimat masuk ke sini, masih dalam barisan ini, barisan ro, masih satu kalimat. Jadi keterangan daripada mad wajib mutasil ialah setelah mad tabi'i ada hamzah satu kalimat, maka hukum bacanya mad wajib mutasil. Ukuran panjangnya 6 harokat, tingkat wasol atau tingkat wakof. Nah, jadi ketika mad wajib ini, andaikan setelah mad wajib terus ada wakof, ukuran panjangnya sama 6 harokat. Kalau wasol juga sama. Nah, ini termasuk golongan wasol, bukan wakof ya, karena belum membahas tentang wakofnya. Ini ini kalau mad wajib ya 6 harokat, jadi tingkat wasol atau tingkat wakof. Wa awradnaha bani Israila. Hamzah ya sukun kasro i-nya kita baca panjang yang dinamakan mad tabi'i. Mad artinya panjang, tabi'i sifat atau kelakuan. Kelakuannya orang yang membaca Quran apabila ada huruf hijaiyah berharokat kasro diikuti ya sukun, maka dibaca panjang. Israila. Kalau di sini sudah membahas tentang wakof, berarti ini lamnya jadi sukun atau mati, maka dibaca l, maka Israil. Berhubung di sini belum masuk ke tanda wakof, maka baca sesuai harokatnya. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.